Halo, assalamualaikum CS. Selamat datang di channel aku. CS, Indonesia dikenal sebagai negeri yang sangat kaya sejak ratusan tahun lalu. Mulai dari rempah-rempah, hasil bumi, hingga letak strategis jalur perdagangan dunia. Namun anehnya, dari sekian banyak bangsa yang datang silih berganti, hanya Belanda dan Jepang yang benar-benar berhasil menjajah Indonesia secara luas dan meninggalkan jejak paling dalam sejarah. Lalu muncul pertanyaan besar yang jarang dibahas. Kenapa bukan Inggris yang super kuat? Kenapa bukan Portugis yang datang lebih awal? Kenapa bukan Spanyol atau bahkan Cina? Apa yang membuat Belanda bisa bertahan ratusan tahun dan Jepang mampu menguasai Nusantara hanya dalam hitungan bulan? Jawabannya ternyata sangat kompleks dan berkaitan dengan kondisi dunia, strategi licik, kelemahan internal Nusantara, serta momentum sejarah yang sangat menentukan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke sejarahnya. CS, Nusantara sejak dulu adalah target dunia jauh sebelum Indonesia merdeka. Wilayah Nusantara sudah terkenal ke seluruh penjuru dunia sebagai pusat rempah-rempah paling berharga. Cengkeh dan pala dari Maluku menjadi komoditas yang harganya bisa melampaui emas di Eropa, membuat bangsa-bangsa asing rela mempertaruhkan nyawa menyeberangi samudra. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit membuktikan bahwa Nusantara bukan wilayah kosong, melainkan pusat perdagangan dan peradaban. Pelabuhan-pelabuhan di Jawa, Sumatera, Maluku, dan Sulawesi menjadi tempat singgah pedagang Arab, India, Cina, hingga Eropa. Kondisi inilah yang membuat Nusantara bukan sekedar wilayah dongeng biasa, tapi target strategis bagi bangsa yang ingin menguasai ekonomi dunia. Banyak bangsa datang CS, tapi tidak semua siap menjajah. Walaupun banyak bangsa asing yang datang ke Nusantara CS, tidak semuanya punya niat dan kemauan untuk menjajah secara penuh. Menjajah membutuhkan biaya yang sangat besar, tentara yang banyak, sistem administrasi yang rapi, serta dukungan politik dari negara asal. Portugis dan Spanyol lebih fokus menyebarkan agama dan menguasai titik-titik pelabuhan penting. Inggris lebih tertarik mengembangkan India sebagai koloni utama, sementara bangsa Arab dan Cina memilih berdagang tanpa campur tangan politik. Sehingga, walaupun pengaruh mereka besar secara budaya dan ekonomi, mereka tidak pernah membangun sistem penjajahan langsung seperti yang dilakukan Belanda dan Jepang. Belanda bukan negara terbesar di Eropa, namun mereka sangat unggul dalam strategi ekonomi dan manajemen. Mereka datang ke Nusantara bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pedagang yang ingin menguasai jalur rempah-rempah. Lewat pembentukan VOC, Belanda tidak perlu menaklukkan semua wilayah dengan perang besar. Mereka cukup menguasai perdagangan, memonopoli harga, memecah belah kerajaan-kerajaan lokal, dan perlahan masuk ke sistem pemerintahan. Strategi ini membuat Belanda bisa bertahan sangat lama karena biaya penjajahan ditekan seminimal mungkin, sementara keuntungan terus mengalir ke negeri asalnya. VOC bukan sekedar perusahaan dagang biasa, tapi sebuah kekuatan super yang diberi hak istimewa oleh kerajaan Belanda untuk mencetak uang, membentuk tentara, membuat perjanjian politik, hingga menyatakan perang. Dengan model ini, Belanda tidak perlu menguras kas negara secara langsung, karena seluruh biaya operasional diambil dari keuntungan perdagangan di Nusantara. VOC memanfaatkan kelemahan kerajaan-kerajaan lokal yang terpecah belah, memaksakan monopoli rempah, menghancurkan siapapun yang melawan, sehingga perlahan tapi pasti, Belanda berubah dari pedagang menjadi penguasa. Belanda sangat jarang memenangkan perang besar secara jujur CS, namun mereka sangat ahli memainkan politik adu domba, konflik perebutan tahta, perselisihan keluarga kerajaan, dan perang antar kerajaan dimanfaatkan untuk melemahkan kekuatan Nusantara dari dalam. Satu pihak didukung senjata dan uang, pihak lain ditekan. Setelah keduanya lemah, Belanda masuk sebagai penentu. Cara ini membuat banyak wilayah jatuh tanpa perlu perlawanan besar dan menyebabkan kerajaan-kerajaan Nusantara kehilangan kedaulatan secara
secara perlahan. Inggris sebenarnya sempat menguasai Jawa pada awal abad ke-19. Namun bagi Inggris, Nusantara bukan wilayah prioritas utama karena fokus mereka ada di India yang penduduknya jauh lebih besar dan keuntungannya lebih stabil. Selain itu, Inggris dan Belanda terikat perjanjian politik di Eropa, sehingga setelah situasi perang mereda, Inggris memilih mengembalikan wilayah Nusantara kepada Belanda tanpa konflik panjang. Keputusan ini murni strategi global, bukan karena Inggris tidak mampu menguasai Indonesia. Portugis dan Spanyol sebenarnya adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara. Namun mereka terlalu fokus pada penyebaran agama dan penguasaan langsung dengan kekuatan militer. Strategi ini memicu perlawanan keras dari kerajaan-kerajaan lokal, ditambah konflik internal dan kekalahan mereka di Eropa, membuat kekuatan Portugis dan Spanyol melemah, sehingga perlahan pengaruh mereka tergeser oleh Belanda yang lebih fleksibel, sabar, dan licik dalam menguasai wilayah. Bangsa Cina dan Arab sudah berhubungan dengan Nusantara jauh sebelum bangsa Eropa datang. Namun, hubungan yang dibangun lebih bersifat perdagangan dan budaya. Mereka tidak membawa konsep penjajahan teritorial karena sistem ekonomi mereka sudah menguntungkan tanpa harus menguasai pemerintahan. Bagi mereka, berdagang damai jauh lebih menguntungkan daripada menguras sumber daya untuk perang dan administrasi kolonial. Jepang datang ke Indonesia bukan dengan tujuan awal menjajah seperti Belanda, melainkan untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Jepang membutuhkan minyak, karet, dan bahan mentah lain untuk mesin perangnya, sehingga Indonesia menjadi target utama karena kaya sumber daya dan sebelumnya dikuasai Belanda yang sedang lemah akibat perang di Eropa. Jepang berhasil menguasai Indonesia dalam waktu singkat karena Belanda sudah lemah secara militer. Rakyat Indonesia juga sudah muak dengan penjajahan Belanda, dan Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua Asia. Kondisi ini membuat perlawanan awal terhadap Jepang sangat minim, walaupun pada akhirnya rakyat menyadari bahwa penjajahan Jepang jauh lebih kejam. Walaupun Jepang hanya menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun, dampaknya sangat besar. Kerja paksa Romusha, kelaparan, kekerasan militer, dan penderitaan rakyat meninggalkan trauma mendalam. Namun di sisi lain, Jepang juga membuka jalan bagi kemerdekaan dengan membentuk organisasi dan melatih pemuda Indonesia secara militer dan politik. CS, kenapa hanya Belanda dan Jepang? Karena pada akhirnya hanya Belanda dan Jepang yang benar-benar menjajah Indonesia karena mereka datang di waktu yang tepat, dengan tujuan yang jelas, strategi yang matang, dan memanfaatkan kondisi global serta kelemahan internal Nusantara. Belanda menjajah lewat ekonomi dan politik selama ratusan tahun, sementara Jepang menjajah lewat kekuatan militer dalam waktu singkat. Dua model penjajahan yang berbeda, namun sama-sama meninggalkan luka dan pelajaran besar bagi sejarah Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.